wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Istiqomah dari SDN Kebon Baru 3 yang bekerja sama dengan FKKG Kejaksaan Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, selanjutnya Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama ada memakai masker, yang kedua ada mencuci tangan, dan yang ketiga ada menjaga jarak. Nah, selanjutnya ada membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Nah, kalian kalau tidak penting-penting sekali jangan keluar rumah ya, karena untuk mengurangi COVID-19 pada saat ini. Nah, selanjutnya sebelum belajar kita harus membaca doa terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat dalam persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada siswa dapat menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat dalam persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memahami dasar gerak tari daerah. Selanjutnya ada, kita mulai dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Nah, di Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keberagaman budaya, ras, bahasa, daerah, dan suku bangsa, agama, kepercayaan, dan masih banyak lainnya. Nah, keberagaman ini disebut dengan cara. Yang pertama ada suku, ras, agama, dan budaya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Selanjutnya ada beberapa keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bahasa. Bahasa ini merupakan salah satu alat komunikasi yang diucapkan secara lisan sehingga kita dapat menyampaikan pikiran dan kehendak kita kepada orang lain. Nah, di Indonesia itu terdapat 665 bahasa daerah. Salah satunya bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa daerah kita sendiri yaitu bahasa Cirebon. Kalian pada tahu kan bahasa Cirebon itu? Nah, namun agar dapat berkomunikasi antar suku bangsa, Indonesia itu memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pengantar dan sebagai bahasa pemenyatu bangsa. Itu upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi di masyarakat. Upacara adat itu berkaitan dengan kepercayaan suatu masyarakat. Nah, dengan contoh upacara adat itu yaitu Kasodo dari suku Tengger, Jawa Timur. Nah, yang lainnya juga upacara Grebek Suro yaitu ada di Jawa Tengah. Nah, itu namanya upacara adat. Nah, di Cirebon juga ada tuh namanya Panjang Jimat yang terletak di Keraton Kesepuhan. Itu namanya upacara adat yang ada di Cirebon. Nah, selanjutnya itu ada pakaian adat. Pakaian adat hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Nah, warnanya juga dan rancangannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga memiliki arti tertentu pastinya. Pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara pernikahan, peragaan tarian, atau pertunjukan daerah. Kita akan ke makanan khas Indonesia nih. Pasti kalian udah pada tahu kan? Yang pertama ada papeda. Nah, papeda itu merupakan khas dari daerah Papua. Makanan ini juga biasanya disajikan dengan ikan tongkol yang dibumbui dengan kunyit. Nah, itu dari Papua ya, papeda itu. Yang kedua ada kerak telur. Nah, kerak telur ini merupakan makanan asli dari daerah Jakarta atau Betawi dengan bahan-bahan berupa beras ketan putih, telur, ebi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya
kita ada ayam betutu nih. Ayam betutu itu berasal dari daerah Bali nih. Ayam betutu itu sangat banyak diproduksi oleh orang-orang Bali di daerah, khususnya di daerah Gianyar. Nah, makanan ini terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh dan kemudian dibumbui dan diletakkan pada bagian tengah ayam. Nah, selanjutnya itu ada pempek. Kalian udah asing kan dengan pempek? Nah, pempek ini atau disebut juga dengan empe-empe merupakan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Penyajian pempek ini ditemani oleh berwarna hitam kecoklatan yang disebut dengan cuka atau cuko dengan bahasa Palembang dengan pelengkap irisan timun dan mie kuning. Nah, selanjutnya ada rendang, lebih dikenal dengan randang, merupakan khas Indonesia yang berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat. Nah, rendang ini merupakan salah satu makanan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Rendang ini mengandung bumbu rempah-rempah yang sangat banyak. Nah, informasi selanjutnya adalah rendang itu makanan terenak di dunia loh, nomor 1 di dunia. Nah, makanya kita harus bangga dengan makanan khas dari Indonesia. Selanjutnya ada macam-macam dasar dari tari daerah. Yang pertama adalah gerak kepala, menjadi salah satu anggota tubuh yang cukup penting dalam gerak tari. Berikut beberapanya. Yang pertama ada kedet, yaitu gerakan kepala dan diikuti dengan menarik dagu. Yang kedua ada geduk, yaitu gerakan kepala tegak dan digerak ke samping dan ke kiri. Geduk yaitu angka 8, yaitu gerakan memutar kepala yang fokus pada dagu dan seolah-olah membentuk angka 8. Nah, selanjutnya ada gerak tangan nih. Yang pertama ada tumpang tali, yaitu gerakan kedua tangan yang disilangkan. Yang kedua ada sembah, yaitu gerakan untuk menunjukkan rasa hormat. Biasanya dilakukan untuk bukaan atau penutupan pada suatu tarian atau pertunjukan lainnya. Lontang, yaitu gerakan mengayunkan tangan ke kiri dan secara bergantian. Yang selanjutnya adalah capang, gerakan membengkokkan salah satu tangan. Nah, selanjutnya adalah gerak kaki. Jadi gerak dasar ketiga, contohnya duduk dengku, yaitu gerakan melipat kedua bagian kaki ke dalam. Yang kedua adalah mincit, yaitu gerakan gabungan dari kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan. Yang ketiga ada sirik, yaitu menggoyangkan kedua kaki secara bersamaan. Yang selanjutnya adalah seser, yaitu gerakan dari tari jaipong dengan menggunakan kaki dan lalu menuju kaki ke kiri. Selanjutnya ibu akan membuat evaluasi ya, jangan lupa ditulis di buku masing-masing atau jurnal masing-masing. Nah, yang pertama apa itu bahasa? Yang kedua adalah bahasa pemersatu adalah yang ketiga, sebutkan makanan khas dari Cirebon. Tugasnya cuma 3 ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.